Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu di mana saja berada? Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan berjumpa kembali pada channel YouTube Desti Hidayat. Baik Bapak Ibu, informasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu tentang terbaru progres penetapan NIP P3K 2023 dari BKN per 19 Februari. Nasib buruk Idul Fitri bisa gigit jari. Ini daftar daerah belum usul masuk. Baik Bapak Ibu, bagaimana informasinya? Namun sebelum kita ke informasinya, ada baiknya Bapak Ibu silahkan terlebih dahulu klik tombol subscribe untuk selalu mendapatkan informasi lainnya. Berikan like pada video ini, berikan komentar yang bersifat membangun, dan share sebanyak-banyaknya. Baik Bapak Ibu, mari kita ke informasinya. Baik Bapak Ibu, informasi kali ini dikutip dari laman pojok1.id. BKN atau Badan Kepegawaian Negara kembali merilis progres penetapan NIP P3K 2023 atau nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Progres penetapan NIP P3K tersebut disampaikan BKN melalui akun media sosial resminya pada Senin 19 Februari 2024. Selanjutnya Bapak Ibu, sayangnya ternyata masih banyak daerah yang cukup lambat dalam update progres penetapan NIP P3K 2023. Hal ini tentu saja berimbas pada nasib calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2023. Sebab penetapan NIP P3K 2023 berkaitan erat dengan jadwal penyerahan SK, SPMT, TMT, dan tentu saja gaji pertama P3K di tahun 2024. Berdasarkan rilis yang dilihat redaksi pojok1.id, sejumlah daerah masih belum mengajukan usul penetapan NIP P3K 2023. Sehingga pada kolom usul masuk hanya terlihat angka 0. Padahal jumlah calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang sudah melakukan pengisian DRH cukup banyak. Selanjutnya Bapak Ibu, lalu bagaimana nasib calon P3K 2023 yang hingga kini belum tercantum dalam usul masuk? Apakah tetap bisa menerima gaji pertama sebagai P3K sebelum Idul Fitri? Nah Bapak Ibu, skenario penetapan NIP P3K 2024, beruntungnya informasi penting yang dicari-cari calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu didapat dari bocoran orang dalam BKN atau Badan Kepegawaian Negara. Orang dalam itu tidak lain adalah Kepala Kanrek BKN 2 Surabaya, Bapak Muhammad Ridwan. Melalui platform X, Muhammad Ridwan mengungkap skenario terkait alur penetapan NIP P3K 2023. Dikutip pojok1.id pada Senin 19 Februari 2024, Muhammad Ridwan menyampaikan bahwa proses dilakukan berdasarkan antrean. Jika usulan penetapan NIP P3K 2023 kami terima pada Februari 2024, maka TMT per 1 Maret dan SPMT per 1 April. Gaji pertama diterima mulai April. Begitu skenarionya beber dia. Kemudian Bapak Ibu, dia juga mengungkapkan daerah yang sudah menuntaskan proses usul NIP P3K 2023 pada Januari 2024. Apresiasi kepada BKD Lumajang yang memulai proses usulan pada Januari 2024. Sambung dia. Berdasarkan pernyataan di atas, bisa dipastikan bahwa proses penetapan NIP P3K 2023 memerlukan waktu setidaknya 1 bulan. Karena jika usul NIP P3K 2023 diterima BKN pada Februari 2024, maka TMT akan diterbitkan pada 1 Maret 2024. Proses selanjutnya tentu saja adalah penerbitan SPMT pada 1 April 2024, yakni 1 bulan kemudian. SPMT merupakan singkatan dari Surat Perintah Melaksanakan Tugas, yang berarti menjadi surat yang menandakan seseorang resmi mendapat tugas sebagai P3K. Sementara TMT singkatan dari terhitung mulai tanggal, yakni suatu pernyataan berupa surat yang berisi tanggal resmi pengangkatan seseorang menjadi pegawai
baik PNS atau P3K. Selanjutnya Bapak Ibu, alur penetapan NIP P3K 2023. Sebagai informasi, BKN dalam tahap penetapan NIP P3K 2023 hanya menerima usul penetapan NIP P3K dari instansi terkait yang diajukan melalui aplikasi SIA SN. Selanjutnya, BKN akan melakukan proses verifikasi dan validasi berkas calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tersebut. Nah, apabila sudah memenuhi syarat, maka BKN akan meng-ACC dan menerbitkan nomor induk pegawai. Kemudian Bapak Ibu, instansi terkait akan menerbitkan SK pengangkatan. Namun, bila ada yang status TMS atau BTS, berkas usulan tersebut akan dikembalikan lagi ke instansi pengusul, juga melalui aplikasi SIA SN. Bapak Ibu, berdasarkan keterangan verifikator BKN, status BTS disebabkan karena beberapa hal yang kerap kali ditemui. Pertama adalah karena surat keputusan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau SKCP3K. Terbanyak kasus yang ditemukan biasanya adalah berkas SKCP3K belum ditandatangani oleh pimpinan. Dalam hal ini, SKCP3K harus ditandatangani oleh PPK yakni Kepala Daerah. Jika tidak, bisa digantikan dengan SK Delegasi. Kedua, yakni surat pernyataan 5 poin. Khususnya pada poin 2 dan 3 yang harus menerangkan atau ada kata-kata menyatakan untuk P3K. Kemudian Bapak Ibu yang ketiga yakni ijazah, yang paling sering terjadi adalah pada penulisan nama. Sehingga terjadi perbedaan nama pada ijazah yang digunakan untuk melamar dengan data dukung. Baik itu penulisan huruf, tanda kutip, misal ma'rif dan marif, spasi atau hal lainnya. Kemudian bisa juga adanya perbedaan tanggal lahir. Akan tetapi BKN meyakinkan bahwa status TMS dan BTS itu tidak akan membuat seseorang batal diangkat jadi P3K. Meski begitu Bapak Ibu, yang bersangkutan harus melakukan perbaikan, di mana BKD atau BKSDM setempat akan mengeluarkan pemberitahuan. Bagi yang status TMS atau BTS, tinggal menyiapkan berkas yang dibutuhkan untuk dilakukan perbaikan. Selanjutnya Bapak Ibu, daftar daerah belum usul masuk. Berdasarkan rilis progres penetapan NIP P3K 2023 terbaru dari BKN per 19 Februari 2024, terdapat sejumlah kemajuan, terutama pada jumlah calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2023 yang berkasnya sudah diproses oleh BKN. Akan tetapi ternyata banyak juga daerah yang belum atau mungkin tengah memproses pengajuan penetapan NIP P3K 2023. Nah Bapak Ibu, pada formasi P3K Guru 2023 misalnya, pemerintah Aceh hingga 19 Februari 2024 sama sekali belum mengajukan usulan penetapan NIP P3K 2023. Padahal jumlah calon P3K yang sudah melakukan pengisian DRH sebanyak 1.460 atau seluruh peserta yang dinyatakan lulus seleksi P3K 2023. Sama halnya dengan Pemkab Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Singkil, Gayo Lues, Aceh Tamiang, Aceh Sabang, Kota Langsa, dan Kota Subu Salam, di mana tak satu pun CP3K sudah masuk dalam kolom usul masuk penetapan NIP P3K 2023. Hal serupa juga terjadi di sejumlah daerah di Provinsi Riau. Di antaranya Bengkalis, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Rokan Hulu, Siak, Kuantan Singingi, Kepulauan Meranti, dan Kota Dumai. Nah Bapak Ibu, demikian juga di Provinsi Jawa Barat, di mana sejumlah daerah masuk 0 dalam kolom usul masuk penetapan NIP P3K 2023. Antara lain Kabupaten Sukabumi, Purwakarta, Kabupaten Tasikmalaya, Majalengka, Bandung Barat, Pangandaran, dan Kota Cimahi. Kemudian Bapak Ibu, di Provinsi Banten dan Kota Cilegon pun demikian. 0 pada kolom usul masuk NIP P3K 2023. Sementara di Provinsi Jawa Timur,
terdapat Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Blitar, Madiun, Bojonegoro, Tuban, dan Kota Probolinggo. Seluruh daerah yang disebutkan di atas belum satu pun berkas penetapan NIP P3K 2024 calon P3K diterima oleh BKN. Nah, Bapak Ibu, itulah informasi update progres penetapan NIP P3K 2023 dan daftar daerah yang belum mengajukan usul penetapan NIP P3K ke BKN. Semoga bermanfaat dan semoga pemerintah daerah masing-masing segera mengusulkan NIP P3K ke BKN. Baik Bapak Ibu, demikian informasi kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share sebanyak-banyaknya. Kemudian berikan like pada video ini, klik tombol subscribe untuk selalu mendapatkan informasi lainnya, juga nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.